Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya. Saya pilih, yang penting bukan Anies dong. Saya pilih Prof. Mahfud MD. Wow. Ya, ini adalah. Tanda tangan dulu. Ya, kita akan resmikan nanti dan minta tolong Pak Prabowo, saya dan Bang Niko diundang ke istana untuk melantik kabinet-kabinet yang akan Bapak resmikan, minimal kami menonton. Nama saya Firman dalam acara Sipesa. Nah, hari ini yang kedua kalinya saya kedatangan pendukung Prabowo garis keras. Pendukung Prabowo garis keras. Di samping saya ada Bang Niko. Bang Niko salah satu tim pemenangan dan pendukung garis keras dari Prabowo Gibran. Hari ini ada tema yang menarik yang akan kita bahas. Jadi ini entah ini akan lucu-lucuan nanti Bang atau gimana. Hari ini kita akan prediksi. Saya akan uji pengetahuannya Bang Niko tentang dukungannya. Siap. Tapi disclaimer dulu ya. Saya bukan bagian dari tim resminya. Kan kalau di pusat kan TKN. Iya. Ada tim daerahnya. Ya. Saya pure dukungan pribadi. Hati nurani. Tapi bukan Hanura. Bukan Hanura ya? Betul. Ya. Nah, saya mau uji ke pengetahuannya Bang Niko tentang orang yang didukung. Oke, siap. Hari ini kita mau bahas prediksi yang akan menduduki kabinet pada saat Prabowo dan Gibran misalkan nanti sudah dilantik, fix terpilih. Oke. Nah, ini berarti masih berapa bulan ya? Oktober kalau nggak salah ya? Iya, tapi kan bulan depan tanggal 2 nanti kan sudah penetapan. Ya, oke. Jadi sudah bisalah mereka menyusun itu. Nah, di sini saya sudah punya daftar kabinet Indonesia Maju. Jilid 2 kalau nggak salah. Ya, jilid 2 ini yang terbaru ini. Ya. Artinya versi Jokowi Mahfud. Betul. Nah, ini kita mau tanya Bang Niko ini kira-kira prediksinya siapa dan kenapa. Nanti saya juga akan tambahkan prediksiku. Ya, kita semacam diskusi lah. Iya, barangkali betul. Bambang juga kan punya referensi sendiri. Iya. Saya juga punya referensi sendiri. Oke. Yang pertama, jelas presidennya adalah Prabowo Gibran. Prabowo, wakilnya Mas Gibran. Oke, kita tidak perlu bahas Mitun. Tidak ada perubahan, maksudnya tidak dirubah Mitu. Siap. Kan tidak mungkin dong Gibran jadi presiden dan Prabowo wakil. Maksudku begitu, bukan perubahan yang lain. Nah, siap. Apalagi sampai kita mau demo, jangan. Ya. Jangan demo. Tapi sejauh ini saya melihatnya lebih kondusif ya. Lebih kondusif, apalagi ada caleg PKS lagi yang demo. Ketimbang tahun 2019 itu suasananya agak sedikit berbeda. Ya, tahun ini alhamdulillah sepertinya walaupun calon presiden turun tangan langsung untuk demo ya. Saya belum dengar kabar terupdate-nya. Tapi saya lihat semacam suhu politik ini sepertinya mulai agak relatif kondusif lah. Dan kabar terbaru mungkin Bro Bambang juga sudah dengar. Tadi malam Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Prabowo di Istana Negara. Jadi ini sebetulnya kabar yang menggembirakan dan membahagiakan, termasuk mengagetkan. Suasana yang kemarin yang diciptakan tim pendukung 01 itu agak mulai ada unsur-unsur, ada istilahnya niat untuk memaksa pemilu ini harus 2 putaran. Ya, seperti itu. Tapi dengan adanya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi, silaturahmi, mudah-mudahan ada, bukan demo ya,
Bukan ya. Saya nggak bilang yang demo KPU ya. Ya, Saya nggak bilang. mudah-mudahan ada titik terang lah Nah, untuk termasuk juga Pak Hmm. Prof Mahfud loh. Ya, Ini mengeluarkan statement yang menurut saya kesatria dan negarawan kapan update-nya? kemarin. Oh, apa Iya. beliau bilang apa? Tentang kegaduhan-kegaduhan. Ah, ya, oke. Iya, Ya, itu harusnya sikap negarawan seperti itu ditunjukkan di masa-masa sekarang ini. Karena Iya. terus terang ini sudah berbeda dari tahun 2019. bukan malah mau provokasi orang Ya, demo ya. bukan. Iya. Termasuk ini satu pesan saya, Iya. harus ada kebesaran hati dari paslon itu sendiri seperti Pak Anies. Kita nggak bilang 01 ya. Ya, sudah nggak ada kosong-kosongan Oh, lagi. sudah nggak Sekarang ada, iya. sudah pure selesai kan. Iya, iya. Jadi harus ada kebesaran hati Pak Anies, Betul. Pak Ganjar Betul. untuk secara gentle lah mengatakan setelah hasil dari KPU real count ini harusnya kita sama-sama menerima. Tapi kan ada real Iya. count dari pihak Amin, Ya, yang mengatakan suara Amin itu 40%, lebih suara Prabowo itu 50, berapa persen. oh gitu ya. Iya, dari pihaknya mereka. Tapi Tapi tunggu. Apakah real count-nya atau timnas Amin itu lebih hebat dari KPU? nah, makanya nanti kan simple saja, kita tinggal adu saja datanya dengan KPU. Kan data resmi kan Masalah tetap begini mengacu Bang ke Niko, masalah KPU. begini. KPU itu penyelenggara. Ya, betul. Kemudian ada real count saingan. Ya, itu kan internal biasa kan Internal. memang punya hitungan masing-masing itu. Punya klaim data Ya, masing-masing. Ya. itu wajar, sebenarnya itu wajar. Oke, nggak usah Miki bahas, apalagi kalau mau lagi bahas PKS yang caleg PKS yang acting. Yang kemarin acting di Parepare sudah naik dia. Lolos ya? Lolos dia. Ya, alhamdulillah. Nah, ini lagi ada caleg PKS acting di depan KPU di KPU Jakarta. Saya belum dapat update-nya. Belum dapat update. Saya informasikan memang. Oke, siap. Ternyata beliau caleg PKS. Ya, kita nggak usah pusingi yang bikin pusing. Ya, oke, siap. Kita prediksi susunan kabinet Oke, siap. di apa ya namanya ya? Saya nggak tahu apa namanya itu, Indonesia Maju ke jilid berapakah? Jilid 3 mungkin. Jilid 3. Oh, kita ini saja. Intinya Ya. presidennya Prabowo, Wakilnya Mas Gibran. wakilnya Mas Gibran, Ya. bukan Caimin dong. Bukan. Oke. Kita mulai dari penggantinya Mahfud MD atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kira-kira siapa yang duduk di situ? Kira-kira menurut Bang Niko. Oke. Jadi ini posisi yang diduduki Pak Mahfud ini termasuk posisi yang paling krusial juga. Betul. Yang paling Politik, Hukum, dan Keamanan. ini yang paling bergengsi lah istilahnya. Ya. Paling memiliki peran penting di dalam bernegara. Oke. Jadi kan Pak Mahfud kan memang backgroundnya dari orang ahli hukum. Ahli hukum, betul. Nah, dengan lama menjabat di berbagai posisi, termasuk pernah jadi ketua MK juga ya. Ya. Jadi otomatis timnya Pak Prabowo nanti akan mencari sosok yang bisa sebanding dengan track record dari Pak Mahfud. Oke. Nah, Sebut jadi satu nama. saya melihat tentu Pak Prabowo akan mengakomodir timnya yang dari kemarin sudah membantu seperti koalisi Indonesia Maju kan, terbentuk seperti Partai Gerindra, Oke. Golkar, Oke. apalagi PAN, Pak. PBB ya, bukan, ya PBB, Ya, oke. miliknya Prof. Yusril. Demokrat, juga, ya, dan lain-lainnya. Golkar ya. Nah, Saya menyebutnya satu nama yang legendaris, yang sudah benar-benar berkecimpung jauh di dunia perpolitikan di Indonesia. siapa itu? Penasaran saya. Tentu nama ini nggak bisa kita kesampingkan, yaitu Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril Iza Mahendra. Iza Mahendra. Itu kawakan itu. Iya. Dia di Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Walaupun partainya sekarang sepertinya
tidak lolos ambang batas Hmm. untuk masuk ke Senayan, tapi apa judicial apa Ah. namanya? yang jelas Pak Yusril sepertinya Mampu akan lah. dipercaya di posisi tersebut. Saya tidak mau sama dong, saya harus Ya. beda dong. Nggak masalah, kan kita Atau saya punya boleh sama? preferensinya sendiri-sendiri. Iya. Kalau saya Hmm. politik, hukum dan keamanan, Ya. saya pilih Kandaya, Hotman Paris. Oh iya. Hotman Paris. Bagus. Iya. Asik. Ya kan itu persis saya. Nggak boleh dong saya sama Betul. dengan persis. Nggak menarik lah. Ya, betul. Atau- Kalau untuk segmen entertain itu Pak Hotman Paris ini keren. Hotman Paris itu pengacara kondang Iya, betul. dan menangani kasus-kasus besar. Betul. Siapa yang bisa menang lawan Hotman Paris? Ya, kan Hotman Paris juga kan salah satu pengacara pribadinya Pak Prabowo juga. Iya, dan dia berada di kubu besarnya. Prabowo. Ya, jadi Harus dong Hotman Paris punya jabatan dong. betul. Iya, jadi kalau saya, Ya, Hotman Paris. kalau Bang Niko, Bang Yusril, Ya, Prof Yusril Izzal Prof Yusril. Kalau saya Hotman Paris, saya dukung Hotman Paris. Kayak ada kecenderungan ngefans sama Pak Hotman ini. Tidak lah. Artinya begini, di samping beliau public figure, beliau Ya. punya kekuatan dan relasi. Ya, betul. Nah, terkait dengan politik, dia sudah bergelut dengan orang-orang politik. Ya. Kemudian terkait dengan hukum, tidak perlu diragukan lagi. Betul. Keamanan, apalagi. Siapa Betul. yang berani ganggu Hotman Paris? Betul. Kalau Prof Yusril mungkin ya bisa saja disenggol sedikit. Ya. Hotman Paris, dia sangat paham. Hmm. Bahkan Lamborghini-nya dan cincin-cincinnya itu amat mematikan kalau menurut saya. Nah, kalau saya itu. Oke. Kemudian yang kedua, Berarti kita harus sepakat dulu, berarti perbedaan kita ini kita lihat hasilnya nanti ya. Oke. tidak jangan juga. Oh, jangan. Ini kan prediksi. Nggak, maksudnya prediksinya ini yang mana yang Yang lebih mendekati. Ya, hampir mendekati. Oh, boleh-boleh saja. Ya, oke. Boleh-boleh saja. Cuma saya kan ini asal-asalan saja sebenarnya. Nah, oke. Oke. Lanjut. Kita ke Airlangga Hartarto atau Oke. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kira-kira siapa Ketua- yang cocok menggantikan beliau? Ketua Umum Golkar. Golkar. Nah, ini posisi-posisi yang strategis juga. Hmm. Saya kira nanti posisinya akan sedikit bergeser. Oke. Untuk ini sepertinya karena tidak jauh-jauh beda posisinya sekarang. Ketua PAN, Ketua PAN, Pak Zulkifli Hasan. ya. Hasan Nambo. Nah, ini sepertinya pergantian yang bagus untuk Ya. posisinya tersebut. Jadi Pak Airlangga Hartarto bakal digeser, nanti gesernya saya akan jelaskan juga di posisi yang mana. Nah, Yang jelas posisinya ditempati oleh Pak Zulkifli Hasan. oke. Dari PAN ya. Dari PAN. Oke, berarti sepakat Ketua ya Umum PAN ya. Zulkifli Hasan. Kalau Abang Firman, Kalau saya, Rimes, foto GBD. video. Video. Kalau saya mau menilai bukan 11 dari 100, Ya, tapi saya mau menilai 90 dari 100. Saya masih tetap setia dengan Pak Airlangga Hartarto untuk Betul. menempati jabatan itu. tuh. Jadi masih stagnan di tempatnya kalau saya. Siap. Itu Ya. bagus juga karena ceritanya kan dalam Dia sudah pengalaman ya, pada dalam posisi itu. sekarang kan Dan dia berada di kubunya Prabowo, Jokowi. otomatis Pak Airlangga bakal Iya. menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Iya. sudah beliau pahami. Nah, kita butuh peningkatan ekonomi sekarang. Betul.
Ya sisa daripada memulai dari nol, daripada perubahan lagi, toh. Nah, mending kita Oke, berarti Bro Bambang tetap menempatkan Pak iya Air dong. Hartarto di posisi yang Iya sekarang. dong. Oke, siap. Harus Pak Erlangga dong. Dia harus punya peran dong. Siap. Dia sudah Tapi saya lebih ke posisinya agak naik level dikit, Bro. Nanti saya Oh bakal jelasin. iya, silakan kan bisa posisinya nantinya. lebih Nah, strategis lagi. intinya kan sekarang kalau saya Oke. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu daripada kita mengulangi lagi dan merubah lagi rencana yang sudah dijalankan 10 tahun kemarin, Oke. mending dilanjutkan dong. Siap, siap. Sama saja kalau kita tidak setuju IKN. Betul, betul. Toh? Oke, Oke. saya nggak singgung siapa-siapa ya. Ya, siap. Nah, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang sekarang diduduki oleh Muhajir Effendi. Ini Pak saya Muhadjir. tidak kenal. Oh, ya. Saya tidak kenal beliau. Nah, seperti saya juga posisi ini sepertinya karena nanti kan ada beberapa pertimbangan yang akan bergabung di kabinet itu. Seperti dari politisi Ya, yang partai yang berperan juga, oke. terus akademisi, Oke. intelektual, dan seorang profesional. Nah, Ya. makanya posisi-posisi ini bakal dibagi nanti. Dan Nah, untuk posisi siapa? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, artinya manusia dan Ya, kebudayaan. sepertinya saya belum punya bayangan di tim itu siapa yang bakal Pak Prabowo kasih kepercayaan. Sepertinya kalau posisi ini lebih ke profesional nanti. Lebih ke Profesional. profesional. Ya, orang-orang Oke. profesional di bidangnya. Gitu. Oke. Iya, Kalau Bro Bambang ada ada dong. referensi ya, mantap. Ada nih. dong. Saya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Siapa? Mata-mata, Mata Najwa. Wais. Mbak Nana dong. Siap. Mbak Nana orang Sulawesi. Ini duluan Nurul ini. Iya, Siap. Pak Prabowo orang Sulawesi. Siap. Harus ada perwakilan Ada dari Sulawesi. korelasinya. Dan ada korelasinya. Ya. Mbak Nana menciptakan sebuah sistem dalam media informasi yang Ya. menurut saya sangat bagus. Hmm. Berani kritis. Ya. Berani kritis, memberikan informasi yang valid, bukan hoax, WA grup. Mbak Nana itu valid kalau memberikan informasi dan bahkan by data. Kemarin pas debat-debat capres, validasi datanya itu sampai 10 orang, 9 orang, saya lupa. Ya. Dan mendapatkan fakta-fakta. Nah, dia punya cikal bakal untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik. Lewat apa? Kebudayaan apa? Iya, lewat kebudayaan, kebudayaan itu luas Iya. cakupannya. Nah, sekarang pun kita krisis dengan era-era Gen Z, Gen milenial, gen yang sekarang krisis dengan cara-cara yang santun. Mbak Nana yang bisa menciptakan hal-hal yang inovatif di bidang itu. Tapi boleh saya potong ya? Silakan. Punya Tapi jangan perspektif tidak dukung sendiri Mbak ya. Nana ya. Ya. Kalau saya melihatnya Mbak Nana, saya maunya tetap konsen di situ, tetap di luar pemerintahan. Tetap di luar pemerintahan. Ya, Kan ada Rocky Gerung. Karena sepertinya Mbak Nana usianya berapa ya kalau Mbak Masih muda, Najwa Shihab berapa ya? 40-an. Ya, mungkin di usia 50-an ya oke lah. Sekarang untuk sekarang Mbak Nana bagusnya sih harus mengawal dari luar karena dengan Mbak Nana idealisnya. kerja apa? Maksudnya Mbak Nana kerja apa? kerja gimana? Jurnalis. Iya, Lulusan jurnalis. apa Mbak Nana? Kurang tahu ya. Dia lulusan terbaik UI. Masa jadi jurnalis? Kata siapa itu? Oh iya, ingat. Baru diingat Bang Iko. Baru konek. Masa jadi jurnalis kan? Masa lulusan terbaik? Harusnya jadi dosen dong. Intinya Mbak Nana kan ada tugasnya juga Mbak Nana sekarang di luar pemerintah. Di pemerintahan itu dia dipercayakan ini untuk menanggulangi Satgas
mafia bola Ah, bersama tim Pak Erick Thohir, kalau nggak salah, cocok lah, kalau nggak cocok lah. salah Bang Ara juga ada di situ. Jadi itu posisi-posisi seperti itu cocok untuk Mbak Nana karena Co- dia kan nggak maksudnya spesifik untuk satu bidang. Tapi kan bisa dinaikkan, Ya. cocok lah. Kanda Gibran, panggil Mbak Nana jadi menteri. Ya kalaupun itu pertimbangannya koordinator silakan. bidang pembangunan manusia dan Cuman kebudayaan. feeling saya sih Mbak Nana akan menolak. Jangan tolak, Kanda, jangan ditolak Ki, karena itu bagus. Ya, Saya dukung kita untuk membangun kebudayaan Ya. yang lebih santun, lebih baik, lebih bermartabat, siap. supaya Indonesia makin disegani, karena kebudayaan juga bagian dari Amin. pertahanan. Betul banget. Ya. Serius kan ini, serius, kamu kan bercanda. Betul. Saya tahu Ki, kita lulusan terbaik UI. Oke. Jurnalis itu pekerjaan yang mulia. Betul. Yang tidak mengatakan itu pekerjaan mulia itu kupertanyakan. Tapi bukan agamanya saya pertanyakan. Sudah lewat. Sudah lewat. Oke, lanjut. Ya, siap. Lanjut. Opung Luhur Binsar Panjaitan. Opung. The one Menteri and only. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. The one and only nih. Ya, the one and only. Tapi sudah tua nih. Nah, ini menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yang iya. kemarin ku bilang siapa yang mau ditaruh di situ? Siapa? Anies. Kalau saya sepertinya kan Pak Luhut sempat menyatakan ini tahun terakhirnya Pensiun, ya. pensiun. Tapi kembali lagi karena tema Pak Prabowo ini melanjutkan Hmm, dengan melihat situasi sekarang, investasi yang cukup besar termasuk IKN juga. Oke. Saya rasa Pak Prabowo akan meminta waktunya Pak Luhut lagi untuk beberapa tahun sembari mencari estafet lain. Jadi tetap setia di Pak Luhut. Ya, tetap ini posisi yang krusial. Nah, Orang-orang yang oke lah di luar sana mungkin banyak yang tidak sepakat dengan Pak Luhut, mungkin menyatakan apa-apa jabatan itu Pak Luhut yang dipercaya. Tapi kenyataannya memang beliau Iya, punya iya. kapasitas yang luar biasa yang nggak orang lain miliki. Jadi kita harus Opung ini objektif kau, melihatnya. Opung. Jadi posisi ini tetap akan ditempati oleh Pak Luhut karena kemarin juga Pak Luhut mendeklar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Itu pertimbangan saya. Betul. Pertimbangan besarnya itu kita nggak bisa salah-salah menempatkan orang di posisi yang sestrategis ini karena berkaitan dengan lobby-lobby investasi, kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada pembangunan ke depan. Fanatik dengan Oke. itu. Oke, aman. Kalau Setuju. Ya. Kalau saya ya pasti kaget Ki dengan pilihanku. Pasti Bisa. kaget Ki dengan pilihanku. Kaget Ki. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. ya Saya pilih, yang penting bukan Anies dong. Saya pilih Prof. Mahfud MD. wow, Ya, pilihan yang berani juga ya. iya. Coba pertimbangannya apa dulu? Sampai sekarang jujur saya masih kagum dengan beliau. Ya, oke. Kemudian seperti yang diterangkan tadi Bang Niko pernah menjadi ketua MK, kemudian kemarin jadi Menko Polhukam. Oke. Tidak ada salahnya beliau menempati posisi strategis lagi di Menko Mapes. Oke. Iya. Tapi bisa saya bukan bantah sih. Iya, Bisa iya. saya. Karena dia tidak masuk iya. di kabinet, Iya. tidak masuk di timnya Jokowi. Pak Prabowo. Siapa tahu? Ya. Kita Nggak, nggak maksudnya tahu. begini, Oh iya. posisi seperti yang berkaitan investasi seperti Pak Luhut ini, Mm-mm. kita tidak boleh menempatkan orang secara tidak proporsional. Kalaupun Pak Mahfud, Ya, Pak Mahfud jujur saja, ya. Pak Mahfud itu lebih spesifik di hukum. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan di luar hukum, walaupun menteri itu misalkan dikatakan menteri itu kan punya tim yang di bawah yang bergerak Iya. juga membantu. Tapi sedikit tidak
sebagai menteri itu yang mengambil keputusan, yang harus melobi, harus Iya, iya, punya iya. koneksi relasi yang luar biasa.